Tuhan pada malam hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal 5. Pikiran dan hati kita tujukan semuanya kepada Tuhan, sehingga suasana yang panas tidak akan engkau rasakan. Sebabnya apa? Hidup kekristenan itu harus benar-benar kita harus pindah daripada daging kepada satu perkara-perkara yang rohani. Jadi kita harus belajar, saudara, melupakan apa semua yang di sekitar kita, dan kita tertuju hanya memandang kepada Yesus. Ini memang kekristenan itu harus latihan, saudara. Kalau saudara tidak pernah berlatih, saudara tidak akan mencapai kesempurnaan. Jadi jangan sampai saudara itu merasa seperti kekristenan zaman dahulu, ya. Hanya kalau disuapin itu masuk, kalau tidak disuapin tidak masuk ya, itu tidak. Sekarang sudah berubah. Kita harus berlatih, kerohanian kita harus dilatih, panca indera kita harus dilatih supaya kepekaan kita bertambah dan kita menjadi dewasa, ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sampai di sini, saudara. Kita perhatikan firman Tuhan ini. Petrus ini orangnya ini adalah seorang yang selalu mau menonjol ke depan. Dan pada waktu dia dipegang oleh Tuhan, pada waktu itu dia sedang mencari ikan dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang dilakukan Tuhan terhadap mereka. Dan si Petrus selalu berkata bahwa Tuhan, tinggalkan aku karena aku tidak layak, aku orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus berkata, mulai saat ini aku jadikan kamu penjala orang. Dan pada saat itu Petrus berani meninggalkan segala-galanya. Ikan yang ditangkap pun ditinggalkan dan dia ikut Yesus. Tetapi saudara perhatikan, apa yang dipesankan oleh Petrus ini adalah pengalaman dia sendiri. Dia memesan kepada para pemimpin penatua. Jadi kalau zaman sekarang ya majelis. Kalau di tempat persekutuan juga adalah pembina-pembina persekutuan. Di sini dia mengatakan, gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ini loh, saudara. Jangan dengan paksa. Karena apa? Ini pengalaman daripada Petrus sendiri. Dia ingin memaksakan segala sesuatu itu menurut kehendaknya. Yesus pada waktu berbicara, aku akan sebentar lagi naik ke atas kayu salib, disengsarakan, ditangkap, dibunuh. Petrus berkata apa? Aku berdoa, jangan sampai hal itu terjadi. Kelihatannya baik loh, cinta gurunya toh. Yesus berkata apa? Iblis, keluar. Engkau menjadi jerat bagiku. Saudara tahu, tidak semua saudara yang berbuat kelihatannya baik belum tentu baik. Betul enggak? Maka dari itu si Petrus berkata, gembalakanlah jangan dengan paksa. Kira-kira terus terang, saudara,
saudara menjadi anak Tuhan di tempat ini, saudara sudah bertobat. Kalau saudara menginjili seseorang yang engkau mulai bimbing, engkau mulai atur, engkau mulai bawa ke dalam tangan Tuhan, kira-kira kalau tidak nurut, Anda jengkel tidak? Ayo jujur. Kalau jengkel itu kehendakmu apa kehendak Tuhan? Kehendak kita toh? Berarti kamu mau menggembalakan dengan paksa, saudara tahu. Lah kalau sudah mulai ada kejengkelan itu, engkau murni ndak pelayanannya? Ndak murni, saudara. Ini loh. Maka Petrus berkata, hendaklah dengan sukarela. Karena apa? Petrus ini pengalaman. Makanya saya selalu katakan, Alkitab di samping kitab suci, kitab perjanjian adalah kitab pengalaman pribadi seseorang dengan Allah. Jangan lupa. Pengalaman pribadi dengan Allah, pribadi dengan Allah. Ini ditulis di dalam Alkitab. Jadi, saudara harus mengalami. Maka Petrus menjadi gembala, dia mau dan dia merelakan dirinya. Kenapa? Dia sudah ngalami. Dia ikut mengorbankan semua hasil ikannya. Dia mengorbankan segala-galanya. Dia pertama kali dengan perhitungan, saudara. Ikut Yesus dengan perhitungan. Sebab hal ini saya alami. Saya pada waktu kecil dipanggil Tuhan, saya tidak mau jadi orang Kristen. Tuhan mengatakan pada saya, mari ikut aku. Saya bilang, kalau ikut engkau, buat apa orang Kristen itu munafik kok? Saya bilang, hidup orang Kristen itu munafik. Saya berkata, kenapa? Saya lihat orang hidup, orang Kristen kalau ke gereja baik, ke persekutuan baik, sudah pulang ribut lagi. Loh, betul enggak? Kalau saudara lihat hidupnya orang Kristen kelihatannya baik, bertobat, urut persekutuan. Ternyata punya maksud yang jelek. Nah, sedang bangkrut turut persekutuan. Terus apa? Lumayan kalau dapat relasi untuk utangan, curang ajar. Loh, apalagi kalau persekutuannya orang kaya-kaya ya dah. Loh, kadang-kadang motivasinya begitu enggak? Iya, saudara. Enggak sedikit, enggak, banyak. Yang dalam kesusahan kerap kali turut persekutuan, wah, yang ngajak gampang. Waduh, aku dapat domba. Nggak taunya dalam unek-uneknya dia tahu. Siapa tahu nanti dapat pertolongan. Cara ngomongnya saja sudah kelihatan. Contohnya, kalau saudara menginjil ke penjara, ayo. Orang penjara keluar, saudara didatangi rumahmu. Deg-degan enggak? Lo jujur? Deg-degan enggak? Deg-degan takut apa? Takut dimintai dah. Kenyataan loh, saudara. Karena apa? Karena kami masih hidup di dalam dunia, terikat oleh perkara-perkara dunia. Ini loh, saudara. Kita belum dapat melepaskan semuanya itu. Karena apa? Roh tidak menguasai. Hidup di dalam roh. Ini loh. Kekristenan kalau saudara tidak mencapai tingkatan sampai roh menguasai Anda, engkau akan gampang gugur. Sebab ini pengalaman daripada Petrus. Dia memaksakan segala kehendaknya menurut dia sendiri. Dia melakukan tidak dengan rela, tetapi dengan kekuatan dia sendiri. Maka pada waktu Tuhan Yesus dia berkata bahwa aku akan sebentar lagi mati. Dia berkata apa? Semua boleh meninggalkan engkau, aku mau mati buat engkau. Itu kehendak Petrus atau kehendaknya Tuhan? Kehendak Petrus. Kenapa Yesus biarkan? Karena Tuhan mau mendidik Petrus harus punya pengalaman secara pribadi. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi setia, saudara tahu. Dia tidak akan mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya kalau dia tidak mengalami secara pribadi. Karena kehendaknya selalu dituangkan di dalam rencana daripada Allah. Tetapi Allah membiarkan cara Tuhan Yesus ini luar biasa. Kalau saudara mau menjadi seorang yang sama dengan Yesus, saudara harus belajar dari dia. Tapi kerap kali kita mengatakan, wah susah. Yesus itu kan tidak berdosa. Aku berdosa itu mana mungkin. Nah ini, pikiran itu harus dibuang. Itu pikirannya setan. Bukan pikiran Allah. Pikiran Allah
Allah menciptakan manusia ini menurut gambar dan teladannya Allah. Jadi kepikiran kita adalah kepikirannya siapa? Dan Yesus datang kembali untuk mengubah kepikiran kita yang sudah dicemari oleh setan menjadi kepikirannya Allah kembali. Jadi saudara itu harus mulai tanamkan dalam hati, mampu, aku dapat melakukan segala perkara karena Kristus yang memampukan aku. Ini loh. Contohnya begini. Kalau dalam mimpi itu saudara kalau kira-kira didatengin macan atau orang mau nodong atau orang saudara dikejar orang, saudara bisa nengking dalam nama Yesus enggak? Yang diteriak-teriakin siapa? Papa, mama. Atau paling-paling nama suami. Contohnya gini, anak kecil kalau udah dalam ketakutan, konyong-konyong itu teriaknya papa atau mama? Belum tentu. Hah? Kebanyakan mama. Tapi kalau anak itu cinta sama papa, nanti kan papa yang dia mau. Nah, karena apa? Karena bapaknya tidak kumpul dengan anaknya. Loh betul enggak? Anak kecil itu tidak bisa ditipu. Apa yang ada di dalam hatinya itu yang diteriakan. Betul enggak? Kalau dia dekat bapaknya selalu teriak bapaknya. Tapi kalau dia dekat sama ibunya, dia teriak ibunya. Anak kecil yang enggak punya ibu atau punya ibu tapi ditinggal terus, lalu dia kumpul sama susternya. Yang diteriak nanti kan susternya. Ya enggak? Dia bangun tidur di dalam dia mimpi ketakutan, yang diteriak adalah orang yang ada di dalam hatinya. Betul enggak? Saudara, kalau di dalam mimpi, di dalam situasi alam roh, engkau dalam ketakutan, yang kamu teriak siapa? Kalau engkau belum dapat meneriakkan Yesus, hati-hati. Berarti rohanimu itu dangkal. Karena yang ada di dalam hatimu bukan Yesus. Betul enggak? Nah, jadi meriksa diri sendiri. Nanti kalau malam mimpi atau apa-apa, kok tidak bisa nyebut apa-apa. Lah, tandanya Yesus belum ada di dalam hatimu. Percaya enggak? Saudara tahu. Sebab ini pengalaman saya kerap kali. Kalau saya dekat sama Tuhannya mulai kurang, maka di dalam mimpi sekalipun tidak dapat menyebut nama Yesus. Tetapi kalau engkau akrab dengan Yesus, karena pikiran dan hatimu selalu Yesus, di dalam segala perkara engkau enak. Yesus segala-galanya bagiku. Maka dari itu Petrus dia mengajar kepada kita sekalian, lakukan dengan suka rela, karena hal inilah yang menyebabkan seorang dapat jatuh cinta itu sukarela atau dipaksa. Ada jatuh cinta karena terpaksa? Hah? Jatuh cinta karena uang ada. Loh, betul enggak? Tapi kalau jatuh cinta karena dipaksa enggak ada. Saya yakin enggak ada. Lah, namanya cinta itu kan seneng toh. Tapi kalau cinta karena dia, ini nanti ada ayatnya. Ada ayatnya itu. Jadi kalau jatuh cinta karena dipaksa, enggak ada. Malah jadi sakit hati. Ya toh? Tapi kalau jatuh cinta karena punya maksud, ada. Uang, kedudukan, ada. Sebab firman Tuhan sendiri, ayat selanjutnya sudah berkata, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Loh, ada. Jadi kalau jatuh cinta karena mencari keuntungan ada banyak. Sekarang ikut Yesus cari untung, ada enggak? Banyak. Loh, kamu cari Yesus terus terang, kenapa persekutuan itu di mana-mana penuh berjubel? Kalau ada masalah ribut, aniaya, ada keributan, ada tekanan, ada penganiayaan, ada ketakutan luar biasa, gereja penuh. Betul enggak?
Kenapa? Karena cari keuntungan. Iya toh? Cari selamat toh? Lah cari selamat itu apa? Enggak cari keuntungan. Saudara tahu. Banyak orang cari Yesus hanya karena mau untung. Tetapi kalau tidak mau, tidak untung sedikit, ribut, sudah kabur. Itu ikut Yesus bukan dengan sukarela dan rendah hati dan rela hati, tetapi karena mencari keuntungan. Kalau engkau mencari Yesus karena mencari keuntungan jasmani, saya garansi engkau akan kecewa. Firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita harus cari Yesus karena jiwa kita. Maka perkara-perkara daging akan diberikan. Jangan kebalik. Kamu cari Yesus hanya karena perkara-perkara daging, maka engkau akan kecewa. Dan cara Alkitab, perhatikan. Yesus selalu mencukupi engkau untuk mencari engkau, untuk membawa engkau kembali. Mesti perkara daging lebih dahulu. Sebab kita belum mengenal Kristus yang sesungguhnya. Maka segala usahamu dituruti, segala kehendakmu dituruti. Ngerti tak? Tapi kalau sudah kamu masuk di dalam perkara rohani, harus terbalik. Roh Yesus yang ada di dalam kamu lebih lama lebih besar. Dan aku lebih lama lebih kecil. Maka Yesus berkata, jikalau di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu, saudara dan saya, tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan. Jikalau kamu di dalam aku. Jadi kalau saudara di dalamnya Yesus, besar mana? Besar Yesus. Lah kalau besar kamu, Yesusnya kecil. Itu pertama kali. Mari Tuhan masuk ke dalam hatiku. Ayo, kalau orang pertama kali bertobat nyanyinya kan gitu. Tuhan mari masuk dalam hatiku. Besar mana? Besar kamu. Yesusnya kecil. Sebab dia bisa masuk. Nah, kalau dia lebih gede, tidak bisa masuk. Betul enggak? Kenapa Yesus mau jadi kecil? Karena kamu belum tahu siapa dia. Dia itu orang yang rendah hati. Untuk memenangkan kamu, dia mengecilkan dirinya. Tapi kalau engkau sudah dimasukin dan tidak mengembangkan dia bertambah besar, kamu tetap besar, kamu tidak dapat apa-apa. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 15 sudah berkata tadi ayat 7, kalau engkau di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, minta apa saja baru dapat. Jadi kapan engkau dapat segala-galanya? Kalau engkau tambah kecil, Yesusnya tambah besar. Pantesan orang Kristen tidak dapat apa-apa terus. Sebabnya apa? Tidak pernah bisa kecilin tubuh. Tambah lama tambah gembrot, tambah gemuk, Yesusnya tambah kecil, tambah kurus, kecepet terus. Jadi karena apa? Karena kekristenan hanya memuaskan kehendak daging. Kalau minta apa-apa tidak dituruti, ngambek. Itu orang Kristen. Kalau ketemu saya kerap kali kan selalu minta. Kenapa? Pelayanan orang sakit, pelayanan orang bangkrut, pelayanan keluarga pecah itu paling banyak. Itu perkara-perkara daging atau perkara rohani? Ya dah, perkara daging. Itu pelayanan tingkat pertama. Dan ternyata orang Kristen tingkat pertama itu ndak sedikit, banyak sekali. Sampai Tuhan mengatakan, engkau lihat Yusa, kapan anak-anakku ini menjadi dewasa? Mintanya selalu cuma diloloin terus, didulangi terus mintanya gitu. Nggak bisa makan sendiri. Suruh baca Alkitab, nggak barbar. Saya sudah
kembali ke Surabaya ini sudah kira-kira sudah 3 tahun ya Sam ya. Sudah 3 tahun itu. Tapi saya ketemu orang yang sudah lama, sudah baca Alkitab, sudah selesai. Belum, 3 tahun belum selesai. Saya bilang kapan selesainya? Ngantuk. Pak Yusa. Kapan kita mau berani mengalahkan kehendak daging ini? Kalau engkau tidak salibkan dagingmu dan sangkal diri, engkau selalu kalah terus. Sebab firman sudah berkata, kalau engkau di dalam aku dan firmanku ini di dalam kamu, minta apa saja kamu dapat. Ini saya alami. Belum apa-apa itu saya barusan kepengen tuh. Tuhan sudah sediakan, saudara tahu. Karena apa? Karena dia sudah berfirman dan dia berjanji, dia tidak mesti menggenapi akan janjinya. Karena dia Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah bohong. Tapi kalau setan, engkau disodori dulu secara jasmani, belakangan kamu diambil jiwamu. Sekarang di Jakarta sudah padat yang dinamakan Sai Baba. Saudara hati-hati. Dia selalu mengatakan begini, kamu orang Kristen? Ya, tidak apa-apa pergi ke gereja, boleh. Baca Alkitab, boleh. Tapi ikut bersama dengan kami. Kami akan melakukan perkara-perkara besar. Dia membuat mujizat-mujizat. Dan orang Kristen banyak yang ketipu. Kenapa? Kalau orang Kristen sedang mengalami musibah, jadi pikirnya, wah, ini ada mujizat lah, ini Yesus sungguh. Kenapa? Dia ditanya, bagaimana caranya? Saudara mengalami kesulitan, ya, butuh modal, oke. Lalu saudara disuruh jual barang bagus, berlian mahal, berapa puluh juta pada seseorang. Habis itu uangnya sudah Anda terima pulang, lalu berliannya diambil kembali. Dengan cara-cara magic. Orang Kristen digitukan seneng enggak? Dapat modal banyak seneng enggak terus terang? Orang Kristen yang tidak punya iman yang kokoh, dia akan ketipu. Dan orang ini bilang apa? Waduh, aku dapat modal. Berlian saya kembali, saya balikkan sama orang itu, uang sudah di tangan saya. Sedang orang kaya raya yang beli itu berliannya hilang lagi. Apakah itu kasih? Dan itu terjadi. Maka dari itu saudara harus belajar. Firman Tuhan ini harus hati-hati. Sebab setan pun dapat seperti malaikat yang suci. Saya punya teman, seorang dokter gigi di negeri Belanda sekarang, yang menolong kami. Dia berkata, pada waktu kecil, aku sudah kenal saudara-saudaraku orang Kristen. Tetapi aku tidak bisa menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena aku hidup dalam kesakitan paru-paru, rusak dalam segala perkara. Lalu aku belajar yoga. Dan ternyata aku belajar yoga itu kok jadi sehat. Kok bisa ya yoga itu memberikan kesehatan? Wah, dia tambah lama mendalami sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Sebab pikirnya itu cuma senam biasa. Saudara tahu, sampai ke tingkat yang terakhir, dia bertemu dengan roh. Dia berkata gini, siapa kamu? Aku adalah pimpinan yang kamu latih itu. Loh, kenapa kok kamu? Ya, kaki dia sakit lagi. Lalu dia ketemu sama orang itu, roh itu, dia berkata, kamu bisa menyembuhkan aku? Bisa, tapi satu syaratnya. Tingkatan yang terakhir, kau harus bayar dengan jiwamu. Saya tahu. Loh, jiwaku bayar bagaimana? Engkau ikut aku dan tidak boleh ikut yang lain. Bagaimana caranya? Apapun yang aku perintahkan harus kamu lakukan. Saya tahu. Pada waktu itu justru dia dalam ketakutan. Dia ingat pernah dikatakan nama Yesus. Dia bilang, aku mau coba tak teriak nama Yesus. Dia bilang,
Dalam nama Yesus, 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 Yesus. Orang itu lari. Loh, kok lari? Kalau gitu dia kalah sama Yesus. Lalu dia bertobat. Dan dia berkata, ternyata semua yang kelihatan indah di dalam dunia ini, itu semuanya semu. Dan semuanya menuju kepada kebinasaan. Dan salah satu anaknya bisu tuli. Sampai gadis besar bisu tuli. Dia mengatakan, Tuhan, aku minta ampun dan aku mau minta kesembuhan buat anakku. Dan Tuhan jamah kaki dia mencari sembuh sempurna. Dan sekarang dia mengatakan apa? Tidak ada yang lain kecuali Yesus. Saudara harus ikut Yesus, harus hati-hati. Belajar akan firman Tuhan dan sungguh-sungguh dengan hati yang rela. Jangan mencari keuntungan jasmani. Percaya keuntungan jasmani otomatis akan mengikuti perkembangan rohanimu. Sebab Yesus sudah berkata, cari kerajaan surga serta kebenarannya lebih dahulu, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau tidak akan kekurangan. Ini jaminan. Sebab Yesus sudah berkata, aku datang untuk memberikan hidup domba-dombaku berkelimpahan. Maka dari itu saudara, tetapi jangan terbalik. Jangan perkara jasmani didahulukan, tetapi perkara rohani dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Karena firman Tuhan sudah mengajak kepada kita demikian. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini janji daripada Allah. Kemuliaan Dia diberikan kepada saudara dan saya. Dan kemuliaannya ini tidak terbatas, saudara tahu. Mengatasi segala sakit penyakit, mengatasi segala problema dunia ini. Kalau engkau sudah hidup di dalam penguasaan Roh Kudus, maka kehidupan kekristenan harusnya hidup penuh dengan Roh Kudus terus menerus. Kepenuhan Roh Kudus itu tidak hanya cuma sekali, saudara, tapi terus menerus. Bagaimana caranya? Kalau engkau harap bergaul dengan Dia. Ada waktu tiap hari disediakan untuk bersekutu dengan Dia. Coba, di sini siapa yang setiap hari sudah punya waktu khusus pagi hari sebelum pergi kerja, sebelum sekolah, khusus punya jam paling tidak setengah jam untuk duduk diam bersama dengan Yesus? Siapa yang sudah melakukan? Yang lain mana? Belum. Pantesan rugi terus kamu nih. Lakukan, engkau akan melihat perkara-perkara Allahmu berjalan di depan. Setiap hari engkau lakukan, engkau akan melihat Allah yang mengawali segala-galanya di depan. Saudara tahu, urusanmu menjadi gampang, urusanmu menjadi sederhana. Karena apa? Karena Allah Dia yang membuka mata rohanimu melihat segala perkara. Sediakan. Maka keluarga kami juga tiap jam 5 pagi mesti bangun. Sembahyang semua, saya dan istri dan anak-anak. Saudara kerap kali berkata, habis diajak tidak mau, masih ngantuk. Yang rohani yang harus ngajari dulu. Saya dulu tidak ngajak istri saya, caranya bagaimana? Saya dulu yang sembahyang. Saya yang selalu berdoa sampai akhirnya saya berdoa, Tuhan gerakkan istriku. Istri saya merasa sungkan. Kok kamu kok setiap kali bangun aku sembahyang, kamu sembahyang. Lama-lama aku ikut ya, satu. Berdoa sembahyang terus sembahyang, Tuhan gerakkan anak. Anak diajak, sengaja saya tidur dengan anak-anak. Setiap jam 5 bangun, anak-anak bilang, Papa setiap jam 5 kok bangun sembahyang sih? Mbok kenapa anak-anak tidak diajak? Ikut aku. Dan sekarang kalau jam 5 bapak ibunya belum bangun, anaknya yang bangun. Nah, itu tandanya doa sudah menjadi kesukaan. Ini loh saudara. Tetapi berdoa jangan merupakan paksaan. Kalau engkau berdoa pada jam-jam yang sulit itu sudah menjadi satu kesukaan. Apa-apa coba.
Seorang anak, kalau dia beli apa-apa disimpan, lalu kalau bapaknya atau ibunya datang, "Mama, ini buat papa, mama." Bagaimana rasa sukacita orang tuanya? Tapi kalau anak itu punya dan orang tuanya datang, ingin enggak saudara kerap kali mencoba anakmu? Minta nih. Lalu anaknya belum, "Jangan." Saudara malah sengaja ngotot, minta enggak? Sampai dia nangis pun saudara ajar dia minta supaya apa? Jangan pedih. Tapi kalau anak itu punya segala-gala, "Mama dulu, papa dulu." Rasanya saudara sebagai orang tua bagaimana? Apa saja dia minta, engkau pasti beri. Ya dah? Allah pun sifatnya begitu, saudara. Kalau engkau mendahulukan dia segala-galanya, apa saja yang menjadi keperluan dan kebutuhanmu, disediakan dia. Luar biasa Allah kita itu. Maka dari itu, saudara, kita harus belajar sungguh-sungguh supaya kita itu mengenal pribadi dia. Firman Tuhan selanjutnya berkata, "Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua." Kenapa Petrus pesan juga kepada orang muda? Sebab dia pada waktu muda selalu menjadi seorang pemberontak. Bantah terus sama Yesus. Tidak pernah nurut. Yesus berkata begini, dia bilang tidak. Selalu menolak. Tetapi Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia berkata apa? Petrus, sampai datang harinya, orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa engkau barang kemana yang tidak engkau suka. Hal ini harus terjadi. Maka Petrus mengatakan, "Hai orang muda," dia mengatakan, "tunduklah kepada orang-orang yang tua." Ini bukan berarti kalau orang tua itu lalu rohaninya cetek, lalu dituruti terus. Sebab ternyata orang-orang tua yang baru bertobat, biasanya tradisinya tidak bisa hilang. Jadi Kristen ya jadi Kristen toh, tidak apa-apa toh. Kalau jemaat malam Kamis malam Jumat tuh ya mesti jangan keluar-keluar di rumah. Banyak setan gentayangan. Itu cara berpikir kuno-kuno itu harus dihapuskan. Keluarkan semua daripada apa yang ada di dalam hati dan pikiran ini. Dan semua kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak suka itu hapus. Dan program kita harus program yang baru. Tunduk bukan berarti lalu dituruti segala perkara. Tetapi saudara harus dapat menilai mana yang benar, mana yang tidak. Dan kita menghormati. Firman Tuhan selanjutnya ada berkata, "Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Petrus mengajar ini karena apa, saudara? Dia kerap kali meninggikan dirinya dan akhirnya dipenceti Tuhan terus. Di antara 12 rasul yang paling direndahkan Petrus. Karena apa? Dia nyangkal Tuhan. Lalu dia sendiri yang berani memotong telinga, tetapi akhirnya malah kena marah lagi. Dia mau menunjukkan dirinya pahlawan, membela Yesus. Yesus berkata, "Sarungkan pedangmu. Apa kamu kira aku tidak dapat minta kepada Bapa untuk malaikat turun 12 legion?" Saudara tahu, Petrus bela malah dimarahi lagi. Akhirnya Yesus ditangkap, Petrusnya lari. Kehidupan kekristenan, kalau saudara tidak sungguh-sungguh merendahkan dirimu di dalam kehidupan dengan Allah yang maha kuasa dan kuat, kau akan kecewa. Karena firman Tuhan sudah berkata kepada kita, serahkanlah kekhawatiranmu
kepadanya segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau ayat ini saudara perhatikan, singa ini dia mengaum-ngaum berkata apa? Mengaum-ngaum, dia mengelilingi saudara. Kenapa? Kalau dia ketemu singa, ketemu orang, dan singa itu mau nelen, kenapa kok dia mengaum-ngaum kok bisa keliling-keliling? Perlunya apa? Nakut-nakuti. Loh, ayat ini berkata loh, dia siap sedia untuk menelan kamu. Lah kok dia keliling-keliling, kenapa? Loh, kalau ketemu saudara, dia sudah siap menelan. Lah kok dicaplok, plok. Lah kok dia mengaum-ngaum sambil keliling-keliling, kenapa? Loh, ini ayat ini enggak kebetulan loh, jangan kira kebetulan. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat dia keliling mencari orang yang dapat Kenapa? Kenapa dia keliling? Yang dicari ini orang dunia atau anak Tuhan? Anak Tuhan. Dia keliling satu persatu saudara ini setiap hari, setiap saat ini dikelilingi setan. Ditinjau setan, jadi tidak usah cari-cari setan. Ada hamba-hamba Tuhan kalau pergi ke rumah cari setan, ada toh? Cari setan. Oh, ini setan, ini ada setan itu. Saya bilang, enggak usah cari setan, setannya saja keliling-keliling cari kamu. Kalau bisa ditelan kok cari-cari. Setan akan cari kamu di mana-mana, cari kamu. Betul enggak? Ayat berkata enggak? Kenapa dia keliling-keliling cari saudara? Sebab tidak semua orang Kristen bisa ditelan. Sebabnya apa? Sebab setiap orang Kristen itu diliputi oleh kuasa, dibentengi oleh kuasa Allah. Saudara tidak lihat, saudara itu diliputi oleh kuasa yang seperti dari kaca. Dari kaca gitu. Ini saya lihat sendiri di dalam berdiskusi dengan Allah, dengan Yesus. Saya berkata, Tuhan, ini ayat ini bagaimana? Kenapa ini? Tuhan berkata, lihat itu. Saya dipanain dengan panah api. Panah itu pasti sudah kena jantung saya. Tapi jarak setengah meter, panah itu jatuh sendiri. Dari depan, dari atas, dari bawah, semua jatuh sendiri. Sampai saya bilang, kok bisa persis setengah meter muter itu jatuh sendiri. Jadi anak panah itu jatuhnya keliling. Kenapa? Saya bilang. Lalu Tuhan buka mata rohani saya. Saya itu seperti diliputi oleh satu kurungan dari plastik yang tidak kelihatan. Anti peluru, anti segala-galanya. Itu hak orang Kristen. Tetapi kurungan ini, kalau saudara keluar dari jalurnya Tuhan, saudara bisa buka, saudara bisa keluar, tapi orang keluar tidak bisa masuk. Aneh, kurungannya ini, bukaannya itu dari dalam, tapi dari luar ke dalam tidak bisa. Jadi setan itu kalau mau buka kurunganmu tidak mampu, karena tidak ada kuncinya. Tapi kalau orang yang di dalam mau keluar, bisa. Nah, setan ini keliling-keliling, dia sambil ngaum-ngaum. Kalau saudara ketakutan, buka itu lari. Nah, kebenaran. Keluar orang yang takut, kekhawatiran, ketakutan, itu bentengnya menjadi jebol. Jadi, kalau saudara takut, saudara gentar, saudara khawatir, saudara itu keluar daripada benteng Allah. Kalau saudara keluar, dicaplok, plek. Kalau sudah dicaplok, teriak-teriak, Yesus, Yesus. Yesusnya bilang apa? Yang suruh keluar siapa? Aku sudah berkata, jangan takut. Jangan takut. Seperti Allah pada waktu nyuruh Adam. Adam, jangan makan buah itu.
Lalu Allah jalan-jalan. Adam, kamu di mana? Aku takut karena aku telanjang. Siapa yang mengatakan kamu telanjang? Aku telah makan buah itu. Kalau engkau melanggar firman, engkau keluar daripada kurungan itu. Dan setan sudah siap untuk menerkam saudara. Ngerti enggak? Itu sebabnya Petrus berkata, berjaga-jagalah engkau senantiasa, supaya engkau dengan kesukaan, dengan kerelaan hatimu selalu mendekat kepada Allah. Sehingga bentengmu ini setiap hari dibaharui tebalnya. Kehidupan kekristenan kalau engkau tidak setiap hari, setiap pagi dibaharui, engkau tidak akan mempunyai kemampuan untuk dapat mengatasi masalah-masalah dunia ini. Dunia ini tambah lama tambah rusak, saudara. Loh, betul enggak? Coba baca di koran. Pembunuhan, perampokan, segala perkara itu. Sehingga kalau suami-suami ini pergi, istri di rumah sama anak-anak, agak deg-degan enggak? Hah? Iya, itu bukan orang Kristen. Loh ya toh? Kalau orang Kristen, dia sudah dibentengi oleh Allah, kok deg-degan buat apa? Deg-degan itu berarti khawatir, betul lah. Lah kalau saya di sini sampai 1 bulan apa istri sama anak-anak saya sendirian, saya deg-degan lah, saya kan jantungan terus. Tidak bisa saudara. Saudara anak-anak Tuhan harus percaya firman. Kamu pergi kemana bersama dengan Allah, rumahmu dibentengi oleh Allah. Tidak ada seorang pun dapat menjamah engkau kalau Allah tidak berkenan. Saudara tahu. Makanya pada waktu saya terus terang, saya pergi ke Semarang, saya naik mobil, saya berkata, Tuhan, aku bersama dengan engkau, 1 malaikat di depan, 1 malaikat di belakang. Lah kalau tadi saudara, siapa tadi? Si Musa, dia syung, lalu nangkring di atas jalanan. Ya tak? Saudara tahu karena apa? Karena dia pada waktu, coba perhatikan, dia pada waktu berangkat sembayangnya bagaimana? Ayo, jujur sama istri ini. Pergi sama istri enggak? Nah, sembayang enggak? Nah, ya tak? Hah? Pada waktu pulangnya enggak toh? Enggak. Sembayang yang lain-lain. Saudara tahu setiap doamu dilakukan oleh Allah. Ini loh saudara. Sebabnya apa? Sebab setiap kita berdoa itu langsung. Saya lihat sendiri meja Allah. Saya sampai gini. Saya pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, Yusa, itu surat disortir. Saya pikir surat apa sih Tuhan? Kok surat kok datang sendiri? Saya lihat-lihat dari sini, loh kok ini kok surat kok loncat-loncat sendiri? Surat itu bisa plung. Dari mana asalnya? Tak cari-cari. Mejanya itu marmer bagus, tebal, gantung, enggak ada kakinya. Ini model apa sih saya bilang? Tuhan Yesus duduk di meja itu. Saya di sampingnya dipanggil. Terus Tuhan berkata, ini surat-surat ini datang ini sortir. Lalu saya bilang, surat apa sih Tuhan? Coba baca. Saya lihat. Surat doa orang Kristen. Luar biasa saya kira. Loh, surat ini tiap orang Kristen berdoa ini surat masuk ke mejamu Tuhan. Ya, tapi tunggu. Nah terus Tuhan berkata, aku pergi kamu sortir. Saya sortir. Saya bisa nyortir. Oh ini satu ini di sini, ini di sini, di sini. 3 bagian. 1 segera ditandatangani, 2 ditunda, 3 ditolak. Jadi ada doa yang segera dikabulkan, doa yang ditangguhkan, dan doa yang ditolak. Saya bilang, Tuhan, ini doa orang Kristen ini setiap saat masuk ke mejaku. Dan setiap saat aku periksa mana yang segera aku ACC, malaikat langsung jadikan. Saudara tahu, luar biasa. Makanya itu saya kalau berdoa tidak seperti saudara. Saya doanya sebab sudah tahu begitu. Saya doanya terperinci, saya bilang. Tuhan, aku mau pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersama dengan engkau.
malaikat, satu di depan mobil, satu di belakang. Sebabnya apa? Tuhan tahu aku berangkat ini, saya kalau lari kan pelan-pelan. Saya bilang, Tuhan aku mau lari cepat. Kalau Tuhan bilang, lari yo, lari saya. Saya turun di Plelen 80 tikungan. Depan bis 2. Prak-prak. Saya bilang, Tuhan, tidak apa-apa. Padahal jalan saya ditutup 2 bis besar. Set, saya rem, ngosot terus. Nabrak. Ting. Nempel bodi bis. Teng, pindah. Mobil saya pindah. Teng. Mau kena tebing, pindah lagi. Teng. Saya tanya, lecet tidak, kesenggol tidak. Saya tanya, loh Tuhan kok bisa begitu? Kamu tadi berdoa bagaimana? Kamu berdoa, satu malaikat di belakang, satu malaikat di depan. Pada waktu mobilmu mau nempel bis, tangannya malaikat yang nempel bis. Lalu mobilmu yang geser. Oh, pantesan. Lalu di belakang saya itu pendeta Rombot dari Jakarta. Tidurnya sama-sama di Ungaran. Masuk, saya bilang, loh Kor, mobilmu kenapa? Mobil masih proofread, melonyot. Saya tanya, Kor, kenapa mobilmu kok melonyot? Waduh, ketabrak, kecium truk. Terus saya langsung tanya, bagaimana kamu tadi sembayang berangkatmu dari Jakarta? Wah, aku sembayang begini sih Pak Yusa. Tuhan, aku mau pergi nginjil ke Semarang. Lindungi aku, mobilku tidak apa-apa. Nah, kapok kowe. Kamu dilindungi, mobilmu melonyot. Saya bilang, lah kamu? Aku enggak gitu. Satu malaikat di depan, satu di belakang. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamah kecuali Allahku kehendaki. Tidak boleh, saya bilang. Dan itu dialami anak saya juga, saudara tahu. Maka coba praktekkan kehidupan. Anak saya kalau mau pergi, saudara tahu, naik motor, dia berkata, dalam nama Yesus aku berangkat. Satu malaikat ikut aku, awali aku, dan jagain aku. Saudara tahu, dia turun dari dagu sama temannya berdua, keras, dipotong sama mobil. Rem, motor direm, ngosot. Nabrak mobil temannya, itu masuk ke kaca mobil. Dia motornya ini nempel, ting, nempel sama mobil, tapi tidak nabrak. Bisa belok, seperti mental, kepental. Sana ada mobil lagi, nempel, mental lagi, lolos. Sampai dia bilang, temannya yang satu bilang, loh Den, kamu kok naik motor kok bisa mental sana, cuma nempel mobil tapi tidak nabrak. Mobilnya pun tidak peot. Dia jatuh, enggak, tetap jalan keras. Teng, lari. Sampai dia pulang bilang, aku barusan ngalami Pak. Kenapa? Allahku itu yang memelihara. Malaikat yang tak ajak, itu yang lindungi aku. Nempel sana, nempel sini. Wah, tapi kok tetap di atas. Kalau engkau enggak pernah mempraktekkan doamu, engkau tidak akan mengalami perbedaan orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Sebabnya apa? Sebab saudara tidak tahu caranya bagaimana. Ini loh saudara. Padahal Alkitab sudah berkata di dalam Mazmur 91, malaikat-malaikatnya diutus untuk menjagai segala jalanmu. Ada ayatnya, ada. Di dalam Mazmur 91, coba baca. Makanya itu, bacalah Alkitab supaya Anda tahu sembahyang. Kalau sembahyang di rombongan, Tuhan jagai aku, amin. Nah, ya Tuhan jadi hansip terus. Mazmur 91 ayat yang ke-11 atau 10-11. Malapetaka, ini coba baca jelas. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Loh, betul enggak? Yang enggak menimpa kamu itu apa? Malapetaka, termasuk kecelakaan enggak? Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah itu apa? Penyakit.
tidak akan mendekat kepada kemahmu. Loh, kemahmu itu mana? Hah? Rumah dan tubuh kita tidak akan kena penyakit, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Loh, jelas toh. Lah kok saudara itu bingung-bingung kenapa toh? Karena saudara itu tidak tahu caranya berdoa. Jadi kalau pergi-pergi, kalau tidur itu sembahyang gini, Tuhan aku mau tidur, kirim malaikatmu jaga aku. Jangan bilang Tuhan aku mau tidur, jaga aku ya Tuhan. Loh, Tuhan jadikan hasib kurang ajar. Anakmu kalau bilang, mah aku mau tidur, jaga aku sih mah. Enggak, kamu bikin apa? Kamu ngacungin mamahmu ya, kurang ajar ya. Ya saudara, kalau dia bilang mah suruh pembantu jaga aku ya mah, saudara bilang apa? Iya, betul enggak? Loh, betul enggak? Tapi kalau saudara yang suruh jaga, jengkel enggak? Lawang Allah itu maha kaya, malaikatnya banyak, tapi anaknya bilang, semua anaknya minta, Tuhan jagai aku, Tuhan jagai aku. Semua yang minta dijagai Tuhan semua. Lah mbok bilang, Tuhan kirimkan malaikatmu jagai aku, selesai. Sip, sip. Hidup kekristenan itu mempraktikkan Alkitab. Sebab Yesus berkata, kalau engkau menjadi muridku, engkau harus melakukan firman-Ku. Jadi firman Yesus ini yang harus dilakukan. Maka engkau akan menjadi orang Kristen yang kuat. Karena apa? Janji daripada Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ini, lawanlah ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Engkau akan diteguhkan, dikokohkan, dikuatkan di dalam Yesus Kristus. Tetapi bagaimana caranya? Melawan segala sesuatu dengan iman percaya kita. Iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran, kalau sudah punya Alkitab, iman tumbuh dari pembacaan Alkitab. Sama dengan pendengaran. Tapi saudara tidak mau membaca firman Tuhan, imanmu tidak bisa tumbuh, engkau tidak bisa dikuatkan, dikokohkan, dan diteguhkan. Ini loh saudara. Maka dari itu praktekkan firman Tuhan. Kalau tidak engkau melihat perkara-perkara yang Allah lakukan luar biasa. Hidupmu tidak ada takut. Suami mau pergi, istrinya tidak khawatir. Karena apa? Tinggal perintah saja. Perintah siapa? Malaikat. Kemarin saya dengar kesaksian, malah doanya begini. Suaminya mau pergi jalan-jalan karena jengkel sama istrinya. Dia bilang gini, Tuhan pageri suamiku dengan kawat duri. Nah, jadi kalau dipageri sama kawat duri, pergi ke sana kecocok, ke sana kecocok, ke sana kecocok, pulang lagi. Memang beberapa saat akhirnya pulang lagi. Muter pulang. Ini loh saudara. Jadi kalau suami yang nakal perlu digituin. Gak usah kawat duri, yang lebih tajam ya enggak apa-apa. Biar kapok, cocok dia sana. Ini suami-suami nakal. Dan dia membuktikan, istri ini membuktikan. Dia membuktikan dan suaminya segera kembali. Jadi kalau kita tahu suami istri yang umpamanya istrinya ini sukanya pergi shopping terus dah. Doain sama suaminya.
Tanggung, nanti dia muter, tidak lihat apa-apa, pulang lagi. Resepnya gampang. Seperti disaksikan tadi, ngerokok tidak ada rasanya. Lah lama-lama kan bosen toh. Sama saja, saudara tahu. Praktekkan firman. Berdoa bahwa doamu itu segera akan dilakukan oleh Yesus. Karena apa? Karena engkau percaya segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Hidup kekristenan itu sebetulnya relax. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada bingung-bingung ini apa. Tidak usah khawatir. Karena apa? Karena kita tahu, asalkan kamu hidup menyenangkan hatinya Allah, Allah akan melakukan segala perkara untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Dan firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan kami mengucap syukur akan hawa yang Kau berikan yang indah dan sejuk ini. Segala perkara tidak ada yang kebetulan. Dan kalau hujan ini nanti sebentar, kalau anak-anak-Mu hendak pulang, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hujan berhenti. Karena anak-anak raja mau berangkat pulang. Dan Engkau berhenti. Karena anak-anak Tuhan pulang harus dengan selamat. Terima kasih Tuhan akan segala anugerah dan kemurahan-Mu. Karena kami tahu Allahku adalah Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menjadikan segala-galanya. Terima kasih Allahku. Dan ajar anak-Mu mulai malam hari ini dia melakukan segala firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjamin kami hidup penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.